Selamat datang di Sudut Pikirku. Halo, salam kenal. Aku Kathy atau lebih dikenal dengan KP Amadea di sosial media. Kali ini aku bakal ngebahas hal-hal yang seru seputar edukasi, seputar opini, atau seputar hal-hal seru lainnya. Tanpa terlalu serius, tapi tetap berbobot. Dengerin dulu ya, siapa tahu relate. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira di sini kalian ada yang pernah gagal nggak sih? Harusnya sih pernah ya, karena kayaknya hampir semua makhluk hidup yang ada di dunia ini tuh pernah ngerasain yang namanya gagal, ya nggak sih? Terus kalau misalnya lagi ngerasa gagal kayak gitu, itu tuh perasaannya gimana sih? Perasaannya tuh kayak dunia ini hancur, mental breakdown, bete, demot, runtuh, semua terasa menyebalkan. Yang lebih parahnya lagi, oke nggak sih gue melanjutin hidup ini? Mungkin sampai ada yang separah itu gitu. Nah, hari ini gue mau bahas tentang kegagalan. Pada saat kita lagi nerima kegagalan itu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita bisa lepas, bisa bangkit, bisa move on dari gagal itu. Sebenarnya gagal itu tuh biasa banget dan biasanya orang sukses itu pasti merasakan kegagalan. Bahkan Elon Musk aja itu tuh berkali-kali gagal, bahkan bangkrut dengan project dia di SpaceX itu. Ya mungkin ada orang yang bilang, tapi itu cuma ceritanya aja gitu. Tapi menurutku memang banyak banget hal-hal yang di luar dari pengetahuan kita tentang kesuksesan seseorang. Itu tuh sebenarnya ditumpu oleh berbagai kegagalan, berbagai hal-hal yang tidak berhasil sebelum mereka merasakan berhasil itu sendiri. Apakah kita lupa sama kegagalan itu? Mostly dari kita lupa pada saat kita sudah merasakan berhasil. Tapi sebenarnya tanpa ada gagal itu, kita nggak akan ada yang namanya berhasil. Jadi ya itu sebenarnya gara-gara di society kita sekarang, di lingkungan kita sekarang, netizen kita, netizen media sosial, netizen teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang akrab, itu tuh kerap kali jadi momok gitu buat kita. Karena ketika melihat mereka berhasil, kadang ada rasa jealous gitu ya. Kok dia bisa sih? Kok gue gagal terus gitu kan? Padahal yang kelihatan kadang cuma top of the game-nya aja. Kita nggak ngelihat saat-saat mereka lagi terpuruk, lagi menangis hari semalam, lagi mempertanyakan kenapa gue, why me. Yang kita lihat pada saat mereka berhasil aja. Dan ya itu yang ngebikin kita jadi makin down, karena kita merefleksikan diri kita itu terhadap orang lain. Fokusnya itu jadi terhadap orang lain, tapi nggak fokus sama gimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam kegagalan. Nah, ini tuh pas banget sama kata-katanya Morgan Housel di bukunya itu Psychology of Money. Jadi dia bilang, kesuksesan itu sebenarnya bukan dilihat dari sekalinya kita berhasil, tapi dari berkali-kalinya gagal sampai berhasil gitu. Sukses itu bukan cerita tentang sekali menang, tapi cerita tentang kita yang berkali-kali jatuh tapi tetap mau bangkit. Kadang pada saat kita gagal itu ada rasa fear-nya kita tuh keluar gitu, rasa takutnya kita tuh kan keluar. Takut akan terulang lagi gagalnya, takut untuk memulai lagi, takut untuk shifting ke hal yang berbeda gitu misalnya. Padahal sebenarnya dari fear itu kita bisa punya dua perspektif. Fear yang pertama adalah just forget everything and run. Lupain aja lah, udah kabur aja lah. Terus kabur nggak tahu mau ngapain juga, penting kabur aja dulu gitu, kabur aja dulu. Yang kedua, face everything and rise. Hadepin aja, dan kita bawa semua knowledge kita pada saat menghadapi kegagalan itu, bagaimana kita bisa membuat semua yang sudah kita dapatkan
semua yang udah kita pelajarin, semua nasihat-nasihat yang selama ini kita dengar, itu tuh jadi landasannya kita untuk bisa tetap bangkit dan melaju kencang, Cayala. Karena gini guys, gak semua yang kita tanam, gak semua yang kita pelajarin, gak semua yang kita dapatkan di hari itu kadang baru berharga setelah beberapa waktu, beberapa tahun kemudian gitu. Dan jadi kita tuh harus bisa bikin kegagalan itu tuh sebagai langkah menuju sukses. Tapi seperti podcast aku sebelumnya yang sempat cerita tentang takdir and free will itu, kadang sukses itu kita nggak bisa lihat sebagai sesuatu yang harus kita dapetin, karena sukses itu kan masuknya di kode ya, takdir. Seperti yang kemarin aku bilang, aku nggak percaya kalau usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kadang kita udah usaha, hasilnya memang nggak sesuai sama harapannya kita, tapi kan sebenarnya usaha kita adalah yang dinilai kan. Jadi kegagalan itu adalah takdirnya nih, sama kayak sukses. Jadi gagal dan sukses itu adalah takdir, tapi usaha kita untuk bangkit ketika gagal, usaha kita buat tetap low down pada saat kita sukses, nah itu yang akan dinilai dan menjadi nilai diri kita. Kalau kita energinya difokuskan pada usaha kita, aku rasa kita nggak bakalan ngerasa cepet capek gitu dan cepet puas. Nggak boleh juga sih sebenarnya nggak boleh juga nggak pernah puas tuh nggak boleh, karena kita harus bersyukur. Tapi maksudku di sini adalah pada saat kita udah ngerasa kita sukses, sebenarnya kita harus ingat itu cuma takdir yang harus kita hadapin, dimana kita memilih kita mau berbuat apa setelah itu. Nah sekarang kalau misalnya lagi gagal, kita harus ngapain sih? What should we do when we fail? Yang pertama, kontemplasi dan penerimaan. Pada saat kita gagal, kita harus terima dulu. Telan dulu guys, telan. Kelola emosinya, memarah, kecewa, nangis, sebel, demot, apapun itu pokoknya terima dulu. Serap dulu ke dalam tubuh, ke dalam pikiran kita. Jangan diendepin tapi dirasain. Banyak-banyak meditasi, berdoa, sholat, minta petunjuk. Kalau bisa, kalau aku muslim mungkin tahajud gitu ya, benar-benar kontemplasi dalam keadaan hening aja sambil kita refleksi. Refleksi di sini adalah kita cari root cause-nya, apakah kegagalan ini adalah disebabkan karena usahanya kita atau oleh sesuatu yang udah nggak bisa kita rubah. Kalau misalnya ternyata hal itu adalah karena kesalahan kita, ya kita tinggal merubah strateginya aja. Ini masuk kedua. Yang kedua adalah kita harus rekalibrasi. Namanya rekalibrasi itu adalah merubah strategi kita, merubah perspektifnya kita, tapi tanpa merubah intention. Jadi tadi, kalau misalnya kesalahannya adalah karena kita cari strateginya kita, mengakui kesalahan kita dulu dan mencari solusi atas kesalahan kita yang perbuat dan tidak mengulanginya lagi. Atau misalnya karena kesalahan kita karena kurang maksimal gitu, ya udah di-repeat aja. Jangan pernah takut untuk nge-repeat. Jadi nge-repeat sesuatu yang tadinya gagal itu bisa jadi di kedua kali atau ketiga kali malah jadi berhasil gitu guys. Tapi kalau aku ngasih batasan ya, maksudnya kalau dengan cara yang sama aku akan cuma mencoba sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali ternyata tetap gagal, aku akan cari strategi lain gitu. Kalau kedua, karena sesuatu yang gak bisa kita rubah, ya stoik aja. Tetap harus punya intention kita. Kita ingat intention kita di awal tuh apa. Apa sih yang menjadi panggilannya kita, itu yang akan menjadi bahan bakar kita, jadi fuel. Kita harus cari North Star-nya kita tuh apa gitu. Jadi dari intention kita apa, kita niatnya apa, sama kita cari North Star-nya. Jadi apapun jalan kita tahu arahnya tuh mau kemana gitu. Kalaupun kita jatuh di sini, ya kita cari jalan lain. Guys, jalan menuju Roma sama Cina aja banyak banget, apalagi jalan menuju yang North Star kita gitu. Masih banyak banget jalan. Yang ketiga, temukan energi kamu. Aku tuh suka banget ada satu narasi yang menurutku itu powerful banget. Jadi gini sih, aku sambil baca ya. The right mission gives you goosebumps. The right mission gives you energy. The right mission gives you mentors who become friends. Right mission fix every heartbreak, every failure,
And every night spent staring at the ceiling, wondering why. It's all worth it. Jadi kalau misalnya kamu mengerjakan sesuatu itu memang sesuai sama misi kamu, misi kita gitu. Kita ngerjain sesuatu sesuai sama misi kita, sesuai sama intention kita, berjalannya juga lurus ke arah North Star kita, itu tuh pasti akan memberikan kita energi lebih. Dan kalau ada bahasa semesta mendukung. Kalau ada bahasa Tuhan pasti memberikan jalan, Tuhan akan pasti memberikan jalan. Lewat apa? Karena energi kita itu memancarkan apa yang sedang kita niatkan gitu. Kalau niatnya ini benar, itu pasti energinya akan menyebar kemana-mana dan menarik energi-energi yang serupa juga guys. Dan ini aku sangat-sangat ngerasain sih. Pada saat aku mencoba sesuatu tapi ternyata intentionku tidak terlalu kuat gitu ya. Atau North Starku masih samar. Itu tuh susah gitu untuk menyelaraskan, dan kayaknya energi-energinya tuh saling perang gitu karena gak nyambung, frekuensinya tuh jadi beda gitu guys. Tapi pada saat intentionku udah dapet kliknya, terus North Star-nya itu udah mulai jelas, ibaratnya udah pakai kacamata aku untuk melihat si North Star ini, sumpah sih itu tuh energi tuh bener-bener saling bersautan. Bahkan saat diem aku tuh sering banget dapet kayak chat, Kat, gue baru ketemu orang terus inget sama lo, terus gue ngomongin lo, akhirnya gue rekomendasiin lo untuk ini, padahal gue nggak pernah bilang gitu sama dia. Atau misalnya kayak sesimpel tiba-tiba ketemu aja di jalan sama orang, terus orangnya itu ngobrol dengan topik yang emang jadi misi kita gitu. Jadi kayak wah, semesta tuh kayak bener-bener ngasih jalan aja. Nah kalau kita gagal pada saat kita melaksanakan misi itu, aku yakin sih kita nggak bakal merasa terlalu heartbreak, karena kita energinya tuh jadi tanpa batas. Setiap kita gagal means pit stop aja gitu. Tapi nanti bakal datang lagi orang yang bantuin kita, bakal datang lagi orang yang akan bersamai kita gitu. Dan percaya itu, makanya harus penting banget nih, itu tuh ada di episode 2, kalian harus nonton The Power of Intention ya. So guys, never fear failure. Failure is normal. Gagal itu normal banget. Sedih karena gagal itu normal banget. Yang gak normal itu adalah pada saat gagal, lo ngerasa gagal sama diri lo sendiri. Pada saat gagal, lo ngerasa Tuhan gak sayang sama lo. Itu baru benar namanya lo gagal. Tapi kalau misalnya lo sempat ngerasain kayak gitu, aku cuma bisa bilang coba temuin lagi intention atau niatan lo apa. Lo punya misi apa? Lo bikin North Star-nya. Jangan lupa ya ditulis, di journaling. Karena itu akan mengingatkan kita pada saat kita udah mulai agak keluar jalur. Jadi kalau kalian pengalaman gagal apa sih yang bikin kalian gagal move on juga? Komen di bawah ya.